Salpe Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 7 sampai dengan 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang yang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah membawa kantong perbekalan dalam perjalanan. Janganlah membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat nafkahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam damaimu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah perutusan para murid. Tidak mudah mengajak seseorang untuk berubah. Bahkan ketika kita melihat orang yang kita kasih berjalan di jalan yang keliru, kita sering ragu untuk menegurnya. Kita takut ditolak, disalahpahami, atau dianggap mencampuri urusan orang lain. Akhirnya kita memilih diam dan berpikir, biarlah Tuhan sendiri yang mengubah hatinya. Namun, benarkah tugas mewartakan kebaikan dan mengajak sesama kembali kepada Tuhan hanya menjadi urusan para rasul atau pemimpin gereja? Dalam Injil hari ini, Yesus mengutus ke-12 murid untuk memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Mereka menerima tugas untuk mewartakan kabar keselamatan, menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, mengusir setan, dan membangkitkan orang mati. Melalui perutusan ini, Yesus menunjukkan bahwa para murid mengambil bagian dalam karya penyelamatan Allah bagi manusia. Mereka diutus bukan atas kemampuan sendiri, melainkan karena kuasa dan rahmat yang diberikan oleh Yesus. Dalam perutusan itu, Yesus juga memerintahkan para murid agar tidak membawa emas, perak, bekal, atau perlengkapan yang berlebihan dalam perjalanan. Perintah ini menegaskan bahwa keberhasilan pewartaan tidak bergantung pada kekayaan atau kekuatan manusia, melainkan pada penyelenggaraan Allah. Para murid dipanggil untuk menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan yang mengutus mereka dan yang akan mencukupi segala kebutuhan mereka. Selain itu, Yesus mengajarkan sikap yang harus dimiliki dalam menjalankan perutusan. Para murid diminta membawa damai kepada setiap rumah yang mereka kunjungi. Jika pewartaan mereka diterima, damai itu akan tinggal di tempat tersebut. Jika ditolak, mereka diminta melanjutkan perjalanan tanpa
memaksakan kehendak. Dengan demikian, Yesus menunjukkan bahwa perutusan para murid adalah tugas untuk mewartakan kerajaan Allah dengan setia, penuh damai, dan mengandalkan penyertaan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Kita dapat belajar dari Santo Barnabas Rasul yang kita peringati hari ini, yang tidak menyimpan sendiri berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Dengan penuh semangat, ia mengajak Saulus untuk bersama-sama mewartakan Injil kepada umat di Antioquia, sehingga semakin banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ketaatan Barnabas terhadap bimbingan Roh Kudus menjadikannya seorang murid yang siap diutus kemanapun Tuhan mengendakinya. Sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil untuk melanjutkan semangat perutusan itu di tengah keluarga, lingkungan kerja, dan di tengah masyarakat. Melalui perkataan, sikap, dan tindakan yang mencerminkan kasih Kristus, kita dapat menjadi saksi iman bagi sesama. Marilah meneladani Santo Barnabas dengan setia mendengarkan suara Roh Kudus dan berani melaksanakan perutusan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.